Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan untuk hari ini saudara, ini adalah ibadah KU2 yang perdana kita lakukan. Tadi pagi KU1 kita sudah laksanakan, kurang lebih 30 orang lebih hadir. Dan di KU2 ini juga bersyukur sekali untuk saudara-saudari yang boleh mengikuti. Dan ibadah ini kita hanya lakukan saudara-saudara secara tatap muka saja, kecuali khotbah ini akan direkam dan ini nanti akan ditampilkan di YouTube. Jadi saudara, untuk minggu-minggu berikutnya kita akan ibadah seperti ini. Nah saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan hari ini, Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Atau di gadget, saudara silakan mengikutinya, melihatnya di sana. Dan saya akan bacakan untuk kita dari mimbar ini. Dan mari kita mengikuti, mendengarkannya secara bersama-sama. Yohanes 10 ayat 11 sampai 17. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita lanjutkan. Kita lihat ayat yang ke-27. Sampai ke-29, saya bacakan mulai ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Dan tema yang kita renungkan hari ini saudara, aku adalah gembala yang baik. Ini adalah satu perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua kali Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Tadi di dalam ayat yang ke-11 dan yang kedua di dalam ayat yang ke-14. Nah saudara, kita akan merenungkan apakah artinya gembala. Gembala saudara-saudara dapat diartikan sebagai penjaga domba. Bisa juga diartikan sebagai penjaga keselamatan domba. Dalam arti yang luas, gembala ini dapat diartikan sebagai pemberi makan domba. Kalau ada domba yang sakit, gembala yang merawat. Kalau ada domba yang luka, gembala yang membalut lukanya. Kalau ada gembala misalnya lapar, gembala kasih makan. Kalau ada domba itu tersesat, maka gembala cari dan bawa domba itu pulang. Jadi saudara-saudara, gembala itu ketika dikenakan kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, maka Yesus sebagai gembala, dia yang memelihara, dia yang menjaga, dia yang melindungi, dia yang merawat akan domba-domba itu. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, Yesus itu adalah gembala yang baik. Jadi kebaikannya itu saudara, sebuah kebaikan yang luar biasa. Maka hari ini kita akan renungkan bersama-sama, kalau Yesus itu sebagai gembala yang baik, kebaikan apa dari Yesus yang dia berikan buat kita? Ini kan pertanyaan penting saudara. Kalau memang dia gembala baik, kebaikannya itu apa yang kita dapat? Nah, kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama, Yesus sebagai gembala yang baik, dia mempersembahkan hidup bagi dombanya. Tadi di dalam ayat yang kita baca itu saudara, khususnya di dalam ayat yang ke-11 saudara, dikatakan akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba. Jadi kebaikan pertama yang kita lihat, yaitu adalah Yesus sebagai gembala, dia memberikan nyawa. Dia memberikan hidup, dia memberikan
seluruh totalitas kehidupannya. Saudara, kita orang Kristen, terkadang kita lebih gampang bilang begini ya, saya siap mau mati buat Tuhan. Kalimatnya bagus kan? Tapi ketika misalnya ditanya, kamu siap hidup enggak bagi Tuhan? Belum tentu. Banyak orang Kristen mau mati buat Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak siap rela hidup bagi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian, saudara. Ketika Yesus berkata dia mempersembahkan hidup, itu berarti dia rela mati bagi dombanya. Dan seluruh hidupnya dia berikan juga untuk dombanya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi kepentingan domba itu luar biasa. Itu yang sangat penting, yang utama bagi dia. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus ini memang kontras dengan gembala upahan. Tadi kita sudah baca ayat 12 dan 13. Gembala upahan dikatakan di sana dia meninggalkan domba-dombanya itu. Dia lari, saudara. Kenapa? Dia gembala upahan, dia bukan pemilik. Dikatakan ketika misalnya itu serigala datang atau binatang buas datang, saudara, itu sampai menerkam domba-domba itu. Ya, dia tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, karakter gembala seperti ini bukan karakter Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru tidak lari. Tuhan Yesus justru tidak akan membiarkan dombanya dimakan oleh binatang buas. Yesus memperhatikan, Yesus menjaga, Yesus melindungi mereka. Nah, saudara-saudara, satu bagian firman Tuhan yang dikatakan oleh Daud, sebuah kesaksiannya sebagai seorang gembala. Ya, Daud terkenal sebagai gembala, saudara. Dia berkata begini, hambamu ini sudah biasa menggembalakan domba-domba ayahnya. Ya, apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Dan kemudian saudara dikatakan, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jadi baik singa, beruang telah dihajar oleh dia. Saudara, kalau bandingkan dengan gembala upahan, Daud ini seorang gembala yang luar biasa. Jadi dia betul-betul menjaga, melindungi domba itu. Jangan sampai mereka binasa. Jadi ini gembala yang baik. Ini contoh gembala yang betul-betul sebagai gembala domba, saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau misalnya Daud juga sebagai gembala mati, apa yang terjadi? Bagaimana? Ini sebuah bencana bagi domba. Sebuah bencana. Kalau gembala ini misalnya Daud mati, bencana besar, saudara. Karena binatang buas bisa langsung terkam domba-domba itu. Tetapi kita coba bandingkan. Apakah kematian Yesus sebagai gembala domba, apakah itu sebagai bencana? Yang setuju sebagai bencana boleh angkat tangan. Oh, enggak ada ya. Berarti kita setuju sekali bahwa kematian Yesus bukan bencana. Kenapa, saudara? Saya kasih jawabannya. Yesus berkata di dalam ayat Yohanes 10 ayat 11. Yesus berkata begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan di sini bedanya ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sebagai gembala yang baik, ketika dia mati, saudara, itu mendatangkan hidup bagi domba-dombanya. Jadi kematiannya bukan bencana, tapi kematiannya itu justru kematian yang mendatangkan hidup bagi domba. Di dalam ayat 28 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya dan mereka tidak akan binasa. Jadi Tuhan Yesus kalau kita perhatikan, justru kematiannya itu mendatangkan hidup yang berlimpah buat kita. Hidup yang berlimpah yang dikatakan di sini, tentunya ini bukan bicara soal hidup jasmani, saudara ya. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini, berpikir ini sebuah kelimpahan materi. Kelimpahan sebuah kehidupan dalam dunia ini yang gak pernah miskin misalnya. Itu salah, saudara. Ini adalah bicara soal joy, minggu lalu kita sudah dengar. Hidup rohani. Nah, hidup rohani, saudara, kelimpahan apa yang kita dapatkan? Yaitu adalah kita hidup berlimpah tanpa maut, tanpa kematian. Tanpa ketakutan pada maut. Tanpa perhambaan terhadap dosa.
Ini adalah sebuah hidup yang ada di dalam anugerah Allah. Ini adalah sebuah hidup yang berlimpah damai dan sukacita dari Tuhan. Jadi hidup kita, mati kita milik Allah. Itu hidup yang berlimpah. Matthew Henry mengatakan begini, saudara ya. Kristus datang untuk memberi hidup. Sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih baik. Yaitu hidup dengan segala keuntungan. Supaya di dalam Kristus kita bukan saja hanya hidup, tetapi juga hidup dengan nyaman. Hidup dengan melimpah. Hidup dan bersukacita. Hidup dalam kelimpahan adalah hidup yang abadi. Yaitu hidup tanpa maut atau ketakutan terhadap maut. Sebuah kehidupan dengan segala berkat lain yang melimpah menyertai kehidupan kita. Jadi saudara, kita melihat hidup yang melimpah itu hidup tanpa maut. Hidup tanpa perhambaan dari dosa. Ini sebuah kehidupan yang bebas dari ketakutan, dari kematian yang kekal. Bebas dari segala cengkraman dosa dan cengkraman iblis. Saudara-saudara, inilah hidup yang berlimpah di dalam Tuhan. Saudara, jika dosa itu membuat hidup kita bangkrut, ya, dosa itu bikin kita miskin di hadapan Tuhan. Dosa itu membuat hidup kita melarat, kita hilang segalanya. Tetapi Yesus sebagai gembala yang baik memulihkan keadaan kita, memberikan sebuah kehidupan yang berlimpah bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata itu, jikalau kamu, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu. Jika kita memiliki seluruh dunia, tapi itu tidak membuat kita tidak kehilangan nyawa kita. Tetapi Yesus sebagai gembala yang baik, membuat kita tidak kehilangan jiwa kita. Itulah kelimpahan hidup. Yesus sebagai gembala yang baik, membuat kita tidak kehilangan jiwa, rohani, kehidupan kita. Itu sungguh luar biasa. Jadi saudara, ini adalah berkat pertama yang kita dapat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua saudara, Yesus sebagai gembala yang baik, dia juga mengasihi dan memperhatikan domba-dombanya. Di dalam ayat 14 yang tadi kita baca, berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku itu mengenal aku. Jadi ini satu relasi yang dalam saudara ya. Yesus kenal dombanya dan dombanya juga kenal gembalanya. Satu relasi yang begitu intim. Nah saudara, saya tunjukkan satu ayat ya. Ini ayat luar biasa. Tadi kita belum baca, tapi ini ayat sebelum ayat 11. Ini adalah di dalam ayat 3. Di sana dikatakan Yesus sebagai gembala, dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ini berarti Tuhan Yesus sangat kenal loh, satu persatu. Bayangkan saudara, kalau setiap kali orang panggil kita, sebut nama kita. Cukup bangga enggak? Saya pribadi cukup senang. Saya pernah ketemu seorang, saya lupa hamba Tuhan. Saya sudah lama enggak ketemu dia. Tiba-tiba dia panggil nama saya, Pak Felirius. Saya bilang ini orang hebat luar biasa. Bisa ingat nama saya. Senang saudara. Kenapa? Berarti dia ingat kita. Itu baru sesama kita. Saudara, kalau kita panggil nama teman kita, sahabat kita, orang-orang lain yang kita kenal, kita panggil nama, begitu senang sekali. Yesus sebagai gembala saudara, dia tahu nama kita. Dia panggil satu persatu domba-dombanya. Artinya apa? Dia sangat kenal nih. Ini domba si A ini bagaimana? Ini si B bagaimana? Apakah ini lagi sedih? Apakah dia lagi susah? Apakah dia lagi menangis? Apakah dia lagi luka? Apakah dia lagi sakit? Apakah ada pergumulan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya? Yesus sebagai gembala tahu satu persatu keadaan dombanya itu bagaimana. Saudara, ini satu penghiburan besar buat kita sebenarnya saudara. Oleh karena Yesus sebagai gembala itu sangat kenal kita. Sangat kenal keadaan yang sedang kita hadapi di dunia saat ini. Di tengah meningkatnya Omikron ini pun Yesus sebagai gembala kenal banget saudara. Mungkin tetangga kita nggak kenal kita, kita lagi susah. Dia nggak kenal kita, kita lagi bergumul. Tetapi saudara, ada satu yang paling mengerti kita. Gembala yang baik. Dia kenal nama kita.
Gembala yang baik, dia kenal pergumulan kita. Saudara, ada beberapa ayat menunjukkan kepada kita betapa besarnya cinta kasih perhatian Tuhan buat kita sebagai domba-dombanya. Yesaya 40 ayat 11, firman Tuhan berkata, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, itu gembala kita itu luar biasa, saudara ya. Di dalam Yeskiel 34 ayat yang ke-14 sampai 16. Saya bacakan saudara. Ayat 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik bagi mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Yesus sebagai gembala, dia memberi makan, membawa mereka ke tempat yang subur, ke tempat yang baik, ke tempat yang nyaman bagi domba-domba. Betapa baiknya Yesus sebagai gembala kita. Ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk, yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik bagi kita. Jadi saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya dia menggembalakan kita. Orang tua kita pun belum tentu sebaik Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus gembala satu-satunya yang sangat baik bagi kita. Saudara, kita ini domba ya. Domba itu dapat dikatakan binatang yang bodoh. Ya. Binatang yang gampang tersesat, mudah disesatkan. Dan tidak tahu jalan pulang, saudara. Kalau saudara punya anjing yang sudah lama dipelihara. Kalau bawa dia pergi, mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dia masih bisa pulang, saudara. Itu anjing. Kami dulu pelihara anjing, kami suka bawa keliling kemana-mana, saudara. Ini bukan anjing yang ada talinya dipegang itunya. Enggak, saudara. Ini anjing yang bebas. Kita pergi kemana dia ngikut. Kadang-kadang kita pergi jauh 3 kilo, 4 kilo. Ke kampung-kampung kemana gitu ya. Dia masih ikut. Tetapi kadang-kadang kita pulang, saudara. Dia sudah entah kemana gak ikut kita lagi. Tetapi besok dia udah bisa balik lagi ke rumah. Karena memang anjing itu dia bisa tahu ya rumahnya di mana. Sama juga dengan kucing, saudara. Ya, kucing juga kalau ditinggal dia akan bisa kembali lagi. Misalnya dia pergi jauh bisa balik lagi. Makanya kalau kucing kalau buang dia kalau dekat-dekat dia bisa kembali. Kecuali buang agak jauh mungkin ya. Dia baru bisa enggak kembali. Tetapi kalau domba itu berbeda ya. Domba itu enggak gampang kembali, enggak gampang untuk dia mengikuti temannya begitu ya. Mungkin temannya ada di sini, gerombolannya, kawanannya. Tapi saudara kalau dia udah tersesat di sini, bisanya saudara mungkin lebih jalan ke sana daripada ngikut ke sini. Karena memang domba itu gampang sekali disesatkan. Dan kita itu juga semuanya manusia mirip-mirip domba ya saudara ya, mirip-mirip. Kita gampang disesatkan oleh ajaran sesat, gampang dibelokkan, gampang sekali untuk kita, akhirnya itu bisa hilang dari jalan yang sesungguhnya. Tetapi saudara kita ingat, Yesus sebagai gembala kita. Dia tuntun kita kembali agar kita berjalan di jalan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar yang kedua itu bagaimana Tuhan memperhatikan, mengasihi kita dan menolong kita. Kalau dia adalah gembala kita, satu pertanyaan untuk kita. Apakah kita sungguh-sungguh meyakini Yesus sebagai gembala yang baik bagi saya? Daud sebagai pemazmur mengatakan begini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Saudara, keyakinan seperti inilah yang juga semestinya ada di dalam hati kita semua. Sebab Dia adalah gembala kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita di dalam masa-masa pandemi yang sedang kita hadapi ini. Saya kurang tahu ketakutan kita apa, kekhawatiran kita apa, pergumulan kita apa, saudara-saudara. Ini pas banget di tengah meningkatnya Omikron kita bahas Yesus sebagai gembala. Saya kira tidak kebetulan. Dan biarlah firman Tuhan ini kuatkan kita semua. Kita punya gembala Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saudara, poin saya yang ketiga. Yesus sebagai gembala, Dia juga memberi makan domba-dombanya. Tadi kita sudah baca ayat-ayat yang cukup banyak itu ya. Dia baringkan di padang rumput yang hijau dan seterusnya. Saya nggak akan baca lagi. Tetapi saya akan mau bahas satu poin penting, saudara. Kalau Yesus itu sebagai gembala yang memberi makan. Lalu bagaimana Tuhan Yesus hari ini memberi makan domba-dombanya secara rohani. Yaitu kita-kita ini, saudara. Bagaimana agar kita dapat suplai makanan rohani. Nah, saudara, saya tunjukkan satu ayat. Efesus 4 ayat 11. Begini firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Jadi saudara di sini menunjukkan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan rohani umatnya. Maka Tuhan Yesus sebagai gembala agung, Dia memilih gembala-gembala kecil. Pendeta itu gembala kecil. Penginjil itu gembala kecil. Penatua dalam gereja itu gembala kecil. Diaken dalam gereja, pengurus di dalam gereja itu gembala kecil. Setiap orang yang dipanggil Tuhan secara khusus itu mempunyai tugas pastoral dalam pelayanannya, saudara. Nah, dengan orang-orang ini, saudara-saudara, dipercaya Tuhan itu mengurus domba, memberi makan rohani kepada domba, sehingga kebutuhan umatnya itu terpenuhi. Nah, saudara-saudara, ini adalah begitu penting untuk kita pahami. Gembala kecil itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi gembala-gembala kecil seperti pendeta dan penginjil, saudara. Seperti saya misalnya, saudara. Itu bukan gembala yang utama. Ini juga kita perlu bedakan. Gembala utamanya, saudara-saudara, yaitu adalah tetap Tuhan Yesus sebagai gembala agung kawanan domba. Mari kita lihat satu ayat, saudara. Di dalam Ibrani 13 ayat 20 dikatakan bahwa maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba. Siapa dia, saudara? Yesus Kristus. Jadi gembala agungnya itu adalah Yesus Kristus. Meskipun Tuhan Yesus sudah memilih para penatua. Tetapi di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4 di sana dikatakan gembala agungnya itu, saudara, tetap Yesus Kristus. Jadi saudara, kita bisa bedakan di sini ya. Gembala agung, gembala utama seluruh kawanan domba di muka bumi ini, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan juga memilih gembala-gembala kecil yang ditempatkan di dalam gerejanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Jadi saudara-saudara, gembala kecil bukan gembala yang utama. Gembala yang agung, gembala besar, gembala yang utama itu adalah Yesus Kristus. Maka jangan sampai kita lebih melihat gembala kecil sebagai gembala yang utama. Kita harus melihat Kristus sebagai gembala agung, Dia gembala yang utama yang menggembalakan kita. Dan di bawah penggembalaan agung gembala yang utama, gembala kecil melayani, menjalankan panggilannya untuk melayani umat Allah. Jadi saudara, ini satu prinsip dari firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, hari ini terkadang banyak orang melihat gembala kecil sebagai lebih besar dari gembala yang utama. Ini pergumulannya. Maka
satu perkataan Yohanes itu cukup baik ya. Dia mengatakan begini, dia harus semakin besar. Tetapi kita ini saudara harus semakin kecil. Karena Yesus harus lebih besar sebagai gembala agung yang utama bagi kita. Yang keempat, Yesus sebagai gembala saudara. Selain dia begitu mencukupkan kebutuhan kita, tetapi juga dia mencari yang sesat. Saya akan bacakan di dalam ayat 16 ya. Tadi teks yang kita baca, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ayat ini menunjukkan saudara, selain ada kawanan domba yang ada di dalam kandang, ada kawanan domba lain atau ada domba-domba lain yang ada di luar kandang. Ada di sana, dan di sana. Siapa domba-domba ini saudara? Yaitu adalah sebenarnya mereka masih umat pilihan Allah. Apakah mereka sudah diselamatkan? Belum diselamatkan. Sudah diselamatkan, sudah dipredestinasikan oleh Allah, tetapi belum digenapi keselamatan itu bagi mereka, saudara. Jadi mereka masih tersesat. Nah, domba-domba ini saudara masih in the coast ya, di tempat-tempat lain. Nah, Tuhan Yesus berkata begini. Ya. Di dalam Yeskiel, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang. Yang sesat, yang terhilang dibawa pulang oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, lebih gampangnya kita bisa bagi begini. Domba itu ada 3 jenis. Yang pertama itu domba yang sudah masuk dalam kawanan domba. Ini sudah jadi domba yang sungguh-sungguh ya. Dia sudah ada di dalam. Tapi ada domba yang kedua, yaitu domba yang masih berada di luar kandang. Masih in the coast. Mungkin domba ini saudara, dia sudah dengar firman. Tapi dia masih keraskan hatinya. Dia nggak mau percaya Tuhan Yesus. Nah ini salah satu jenisnya. Atau orang ini saudara, dia memang sudah dipilih oleh Allah, tetapi dia masih ada di agama-agama lain. Mungkin dia juga ada misalnya di tempat pelacuran, di tempat perjudian. Mungkin dia masih tersesat dalam dunia ini, dia terhilang mengikuti pola hidup dunia ini. Nah itu adalah domba Tuhan tetapi masih tersesat. Dan domba-domba itu tidak ada satupun binasa, Tuhan akan selamatkan mereka. Akan ada waktunya Tuhan akan pertobatkan sampai akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Domba ketiga ini saudara, ini satu jenis domba sebenarnya sudah masuk di dalam kandang. Tetapi domba ini saudara masih punya tanduk. Ya. Dia statusnya domba, tapi modelnya masih model kambing, ya. Jadi ini lucu, ya. Dia domba tapi punya tanduk gitu ya. Nah ini orang Kristen yang sebenarnya bisa menggambarkan orang Kristen. Memang dia sudah Kristen, tapi masih banyak hal saudara-saudara yang harus dibereskan dalam hidupnya. Dia masih suka nanduk sini, nanduk sono, saudara, nanduk ke depan. Gak mau diatur. Nah ini ada orang Kristen modelnya kayak begini. Gak mau dengar, gak mau dibimbing, gak mau dituntun. Dia pengen jalan sendiri. Dikasih jalan ke sana malah dia lari ke sana saudara. Diminta misalnya untuk melayani, ayo melayani Tuhan. Dia gak mau. Disuruh berdoa, ayo. Tapi dia gak mau. Tetapi Tuhan sebagai gembala yang baik mengubah orang-orang yang punya tanduk ini saudara, memotong tanduknya. Waktu dipotong memang bisa sakit loh saudara. Tetapi Tuhan Yesus ubah supaya dia bisa jadi domba yang baik. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan, kalau kamu anak, maka kamu akan dihajar. Seorang anak yang dikasihi itu akan dihajar. Nah Tuhan kadang-kadang menghajar kita saudara ya, supaya kita berubah jadi domba yang baik. Kalau kita nggak dihajar oleh Tuhan berarti kita bukan anak.
Tapi anak-anak gampang, anak-anak jalanan, anak-anak buangan. Bersyukur kalau Tuhan masih hajar kita. Bersyukur kalau Tuhan masih ingatkan kita. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, mengumpulkan domba-dombanya yang tersesat yang di mana saja, menjadikan mereka domba yang baik, domba yang sungguh-sungguh. Saudara, kita melihat berikutnya. Yang keempat. Yang kelima, saudara-saudara. Yesus sebagai gembala yang baik. Setelah dia memberikan saudara-saudara, yaitu mencari yang tersesat. Kemudian yang terakhir ini saudara, yang kelima, ini poin saya yang terakhir. Yaitu adalah dia memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Jadi seluruh penggembalaan dari Tuhan kita itu luar biasa saudara. Sempurna. Ya, baik dari makanan, yang tersesat, yang sakit, semua dirawat. Bahkan dia tidak meninggalkan kita. Dan ini yang terakhir saudara. Yesus sebagai gembala, dia menjaga keselamatan kita. Di dalam ayat 28 di sini dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak binasa. Sampai kapan saudara? Sampai selama-lamanya. Saudara, ini satu jaminan mengapa keselamatan kita di dalam Tuhan itu enggak hilang. Ini ayatnya saudara. Ini jaminannya, ini pegangannya. Makanya kalau ada orang bilang keselamatanmu akan hilang, saudara, itu omong kosong saudara. Firman Tuhan menjamin keselamatan kita. Sekali selamat kita akan terus selamat. Jaminannya ada di mana? Ayat ini. Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bahkan kalimat berikutnya mengatakan, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di dalam tangan Kristus yang kuat sebagai gembala agung, tidak ada yang dapat merebut kita, melepaskan kita. Dia akan menggenggam kita kekal selama-lamanya. Ini sebuah penggembalaan yang sempurna. Dan bukan hanya tangan dari Tuhan Yesus yang akan menjaga, melindungi kita. Tangan Bapa juga memegang hidup kita, saudara. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, kalau lihat di sini ada 4 tangan saudara-saudara. Tangan Kristus dan tangan Bapa memegang kita. Dan tidak ada satupun dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Ini jaminan keselamatan kita di dalam Tuhan. Ini adalah jaminan penggembalaan dari Allah, di mana Tuhan sendiri menggembalakan kita dengan sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mendengar satu kalimat yang luar biasa, bikin saya berpikir saudara ya. Kalimatnya begini, mereka yang ada di dalam sorga, orang-orang Kristen yang sudah mati, sudah hidup di sorga sekarang saudara. Kalimat yang begini, mereka lebih bahagia dari kita. Setuju? Saya setuju kalimat ini. Tapi ada satu kalimat berikutnya mengatakan, mereka tidak lebih aman dari kita. Jadi kalau di sana mereka begitu aman saudara-saudara, kita pun di dunia ini sangat aman. Kenapa? Karena Yesus gembala menggembalakan kita dengan sempurna. Kalau mereka yang sudah meninggal aman bersama dengan Tuhan, kita pun yang hidup di dalam dunia ini, meskipun tantangannya begitu besar, tapi kita tetap aman oleh karena ada gembala yang menyertai kehidupan. Saudara, inilah yang menjadi sukacita buat kita semua. Oleh sebab itu saudara, menghadapi hari ini, situasi saat ini dan hari esok dan seterusnya, mari jangan gentar dan takut. Mari jangan khawatir. Mari letakkan seluruh hidup kita di bawah penggembalaan agung Yesus Kristus. Dia gembala yang baik, tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita, dia menggembalakan kita dengan sempurna. Kiranya penggembalaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ini membuat kita lebih berani melangkah ke depan. Membuat kita lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bersyukur di dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara, untuk kita semua mari semangat. Jayo. Kalau saya bilang semangat, semua angkat tangan bilang semangat ya. Semangat. Kurang semangat. Saya lihat masih banyak yang loyo. Padahal gembalanya luar biasa. Sekali lagi ya. Semangat. Puji Tuhan. Mari beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita
tundukkan kepala kita. Saya meminta